Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Irfan Adriadi selaku dosen pengampu mata kuliah teori terjemah kelas 3A dan teman-temanku sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Baiti Nur Fadilah, Bintang Muhammad Alfian, dan Ahmad Hanan Makarim. Kami di sini akan menjelaskan mengenai model dan teknik menerjemahkan dua. Yang pokok pembahasannya terdiri dari prosedur ekuivalensi budaya yang terdiri dari teknik korespondensi, teknik deskripsi, dan teknik integratif. Dan yang kedua mengenai prosedur transposisi yang terdiri dari teknik transmutasi, teknik reduksi, teknik ekspansi, teknik eksplanasi, dan teknik substitusi. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur ekuivalensi budaya. Sebelum memasuki kepada teknik-teknik dari prosedur ekuivalensi budaya, ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama, ekuivalensi merupakan tujuan atau produksi dari proses penerjemahan. Dengan kata lain, ekuivalensi ini merupakan padanan yang paling wajar antara bahasa sumber dan bahasa penerima. Yang kedua, ekuivalensi merujuk pada salah satu prosedur penerjemahan sebagaimana yang dikemukakan oleh Newmark pada tahun 1988. Dia berkata bahwa prosedur ini digunakan untuk menerjemahkan kosakata kebudayaan di dalam bahasa penerima dengan cara sedapat mungkin mendekati makna sebenarnya di dalam bahasa sumber. Oke, langsung saja. Pada prosedur ekuivalensi budaya terdiri dari 3 teknik. Yang pertama, teknik korespondensi. Teknik korespondensi ini merupakan teknik penyamaan konsep bahasa sumber dengan bahasa penerima melalui penerjemahan kata dengan kata atau frasa dengan frasa yang berlandaskan asumsi bahwa ada kesamaan antara keduanya. Contoh pada kalimat hadza syiratun mustaqimun, yang artinya inilah jalan yang lurus. Pada bahasa Arabnya, kata syiratun mustaqimun ini merupakan frasa dan terjemahnya inilah jalan yang lurus. Pada kata jalan yang lurus ini merupakan satu frasa. Oke, lanjut. Teknik yang kedua ialah teknik deskripsi. Teknik deskripsi merupakan teknik penerjemahan dengan menjelaskan makna kata bahasa sumber di dalam bahasa penerima, seperti tampak pada perubahan kata menjadi frase atau frase yang sederhana menjadi frase yang kompleks. Contoh pada kata watufuna minal abrar, yang terjemahannya dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Pada kata minal abrar, ini merupakan kata keterangan, maka dari itu terjemahannya orang-orang yang berbakti ini merupakan frasa bertingkat atau frasa tingkat 1 yang terdiri dari keterangan dengan keterangan. Selanjutnya, teknik integratif. Teknik integratif merupakan pemakaian 2 teknik sekaligus dalam mereproduksi makna bahasa sumber di dalam bahasa penerima. Contoh pada kata wa ma dzakara ila ulul albab, yang terjemahannya dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Pada kata ulul albab ini merupakan frasa, maka dari itu terjemahannya orang-orang yang berakal ini merupakan frasa tingkat 1 atau frasa bertingkat yang terdiri dari keterangan dengan keterangan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Baiti yang telah menjelaskan mengenai prosedur ekuivalensi budaya. Pemaparan materi selanjutnya yakni akan dibawakan oleh saya sendiri mengenai prosedur transposisi. Prosedur transposisi. Yang pertama, transposisi merupakan proses penerjemahan yang berkenaan dengan perubahan aspek gramatikal dari bahasa sumber ke bahasa penerima. Yang kedua, transposisi sebagai proses atau hasil perubahan fungsi atau kelas kata tanpa penambahan apa-apa.
Yang ketiga, transposisi merupakan bentuk-bentuk perubahan sintaksis dan kategori kata dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Teknik transmutasi. Teknik transmutasi merupakan cara penerjemahan dengan mengubah pola urutan fungsi dan kategori dengan memindahkan tempatnya, baik dengan mendahulukan maupun mengakhirkan salah satu unit gramatikal. Dalam penerjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, pemindahan urutan ini terjadi pada pola subjek predikat menjadi predikat subjek atau sebaliknya. Sebagai contoh, sebagai ayat berikut. Huwallazi yasurukum fil arham. Huwa-nya di sini menjadi subjek, alladzi yasurukum. Yasurukum ya-nya di situ menjadi subjek, alladzi suruhnya itu menjadi predikat, kumnya menjadi objek, fil arham itu menjadi klausa. Jika diterjemahkan, dialah yang membentuk kamu dalam rahim. Dialahnya menjadi predikat, yang membentuk kamu dalam rahim itu menjadi subjek. Nah, jadi jika di bahasa Arabnya ini subjeknya ini di awal, lalu predikatnya di akhir. Nah, karena transmutasi, jadi ketika diterjemahkan menjadi predikatnya di awal, lalu subjeknya di akhir, seperti itu. Atau sebaliknya juga bisa ya, di dalam teknik transmutasi. Lalu selanjutnya, teknik reduksi. Teknik reduksi merupakan penerjemahan yang dilakukan dengan cara mengurangi atau membuang unsur gramatikal. Dengan cara mengurangi atau membuang unsur gramatikal bahasa sumber di dalam bahasa penerima. Dalam penerjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, teknik ini tampak pada pengurangan pola predikat subjek menjadi predikat dan pola predikat subjek menjadi predikat. Contoh, ati'ullaha war rasul. Ati'u menjadi predikat, waw di situ menjadi subjek, Allah wa rasul itu menjadi objek. Jika diterjemahkan, taatilah Allah dan Rasulnya. Taatilah menjadi predikat, Allah dan Rasulnya itu menjadi subjek. Jadi mungkin seperti itu pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Haran Makarim. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik ekspansi, teknik eksplanasi, dan teknik substitusi. Yang pertama yaitu teknik ekspansi. Teknik ekspansi adalah teknik penerjemahan yang ditandai dengan perluasan fungsi dan kategori yang disebabkan oleh deskripsi mana BS di dalam BP dalam penerjemahan BA ke BI. Penambahan terjadi dari PS menjadi KPS, kategori A menjadi FA, dari N menjadi FN, dan dari V menjadi FV, dari V menjadi FN, dan KS F menjadi F. Selanjutnya itu adalah teknik eksplanasi. Teknik eksplanasi adalah teknik penerjemahan yang ditandai dengan mengeksplisitkan unsur linguistik BS di dalam BP sebagaimana terlihat dari pola perubahan PS menjadi SP. Selanjutnya yaitu teknik substitusi. Teknik substitusi ini maksud dari teknik substitusi adalah yaitu teknik pengganti fungsi unsur kalimat BS dengan fungsi lain tatkala kalimat itu direstrukturisikan di dalam BP bagaimana terlihat dari pergantian P dalam P dengan K pada kalimat nomina BS yang berpola PS. Mungkin sekian dari saya, dan
Dan dari kelompok kami mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pembuatan video, pembuatan PPT dan sebagainya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.